sekami Paroki Santo Yosef, jumpa lagi. Nah, sebelumnya adik-adik sudah bertemu dengan Ibu Lintina. Dan hari ini dalam perjumpaan kedua pengajaran kami secara online, adik-adik ketemu dengan Kak Ferdi. Oke, semoga adik-adik dalam keadaan baik ya, sehat, selalu diberkati Tuhan dan dilindungi oleh berkat Allah. Oke, adik-adik, Kak Ferdi mau tanya nih. Tanya nih Kak Ferdi nih. Adik-adik kalau sebelum ulangan, apalagi ulangan semester, itu adik-adik persiapannya apa ya? Apa persiapan adik-adik kalau besok mau ulangan semester? Coba tunggu ya, Kak Ferdi tebak. Pasti persiapan adik-adik ialah belajar. Bener nggak? Ya. Sebelum ulangan semester, adik-adik pasti belajar. Belajar yang giat. Supaya apa? Supaya mendapatkan nilai 100. Nilai yang sempurna. 100. Karena dengan nilai 100, kita bisa, adik-adik atau kita bisa menjadi merasa bangga, senang. Wih, aku dapat nilai 100. Ya, tidak hanya adik-adik. Kak Ferdi pun sebelum mengajar adik-adik juga belajar. Sama, sebelum mengajar, Kak Ferdi juga belajar. Supaya apa? Supaya bisa mengajar. Nah, tidak hanya Kak Ferdi ataupun adik-adik. Tuhan Yesus pun, ya, sebelum ia memasuki kota Yerusalem. Nah, Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem itu untuk merayakan Paskah orang Yahudi. Karena Tuhan Yesus juga orang Yahudi. Jadi, Tuhan Yesus ingin merayakan Paskah orang Yahudi di kota Yerusalem. Jadi, Tuhan Yesus mempersiapkan semuanya. Yesus sangat mempersiapkan dirinya dengan baik sebelum sebelum masuk ke dalam kota Yerusalem untuk mempersiapkan Paskah orang Yahudi. Nah, oke. Di dalam Injil nanti kita akan mendengar kisah bagaimana Tuhan Yesus disambut riang gembira di kota Yerusalem. Nah, sebelum mendengarkan bacaan Injil, kita akan beranimasi ria. Wow, beranimasi ria, joget-joget, menari-nari. Nanti akan dipandu oleh Kak Kia, ada Kak Agnes, dan ada juga Kak Naila. 3 kakak kami kita ini akan memandu adik-adik untuk beranimasi ria. Oke, sebelum kita memulai semua rangkaian ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik, Kak Ferdi ajak adik-adik untuk berdoa, mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan sabda Allah. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala kita dan siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang maha baik dan maha pengasih, hari ini ya Tuhan, gerejamu telah memasuki pekan suci, di mana Yesus masuk kota Yerusalem. Tuhan, berkatilah kami anak-anak-Mu Tuhan, agar kami pun dapat mempersiapkan diri di dalam memasuki pekan suci ini, agar kami pantas dan kami layak menjadi anak-anak-Mu, sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang jauh lebih baik lagi, yang mencintai dan mengasihi Engkau, Raja dari segala raja. Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam pengajaran hari ini, agar kami dapat menerima dan memahami pengajaran hari ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beranimasi ria. Senyum
jala, tarik jala, dapet deh. Inilah Tuhan Yesus. Ya, Yesus, anak Allah yang banyak membuat mujizat. Bahkan mujizat yang ia buat ialah membangkitkan orang mati. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik yang terkasih, hari ini kita sudah memasuki Pekan Suci. Wow, Pekan Suci yang diawali dengan Minggu Palma. Apa sih Minggu Palma itu? Minggu Palma itu gereja dan kita, orang-orang Katolik, memperingati Minggu Palma itu sebagai mengenang peristiwa Yesus masuk kota Yerusalem. Wow. Untuk apa? Untuk apa Yesus masuk kota Yerusalem? Tidak lain tidak bukan untuk merayakan Paskah orang-orang Yahudi. Jadi Yesus masuk kota Yerusalem itu untuk mempersiapkan dan untuk mengikuti Paskah orang-orang Yahudi. Nah, kita tadi bisa melihat Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem.
Apa yang terjadi? Sukacita besar. Semua orang menyambut dia. Semua warga masyarakat Yerusalem menyambut kedatangan Tuhan. Ada yang membuka bajunya, menghamparkan pakaiannya. Ada yang melambai-lambaikan daun palma, ya daun hijau itu. Mereka berteriak, Hosana, Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Luar biasa. Animo, sukacita rakyat Yerusalem menyambut kedatangan Yesus di kota mereka. Tapi ini ya, nggak semua, tidak semua orang Yerusalem itu menyambut Yesus dengan gembira. Ada imam agung, imam besar, dan juga ahli-ahli Taurat tidak senang sama Yesus. Mereka tidak suka sama Yesus. Mereka tidak senang dengan keberadaan Yesus di kota itu. Jadi, kenapa? Karena Yesus itu banyak sekali membuat mujizat. Nah, mujizat yang dilakukan Yesus itu tidak di Yerusalem, tapi di luar Yerusalem. Contohnya di Kapernaum dan di kota-kota yang lainnya. Itu semua di luar kota Yerusalem. Dan Yesus juga menebarkan kebaikan sehingga orang-orang banyak yang percaya dan mau mengikuti dia. Dan inilah yang membuat imam besar dan juga ahli Taurat tidak suka sama Yesus. Mereka iri sama Yesus karena Yesus begitu baik. Nah, omong-omong ya adik-adik, kenapa sih harus di kota Yerusalem? Tadi seperti KPD tadi bilang, Yesus masuk kota Yerusalem, disambut di sana. Rakyat Yerusalem bergembira di sana. Pasti adik-adik bertanya, kenapa sih di kota Yerusalem? Kenapa nggak kota-kota yang lainnya? Karena kota Yerusalem itu kota yang suci. Dan di sana juga ada bait Allah yang begitu megah dan mewah. Jadi semua orang kalau mau merayakan Paskah itu datang ke Yerusalem, termasuk Yesus. Nah, adik-adik, Paskah orang-orang Yahudi dengan Paskahnya kita saat ini itu beda. Paskah orang-orang Yahudi itu adalah mereka merayakan Paskah untuk mengenang peristiwa mereka bebas, ya, untuk mengenang peristiwa bangsa Israel bebas dari perbudakan Mesir. Kalau Paskahnya kita, itu kita kenang untuk memperingati kebangkitan Tuhan, kejayaan Tuhan, kemenangan Tuhan atas maut. Itu Tuhan bangkit. Itu Paskahnya kita. Kalau Paskahnya orang-orang Yahudi, ya seperti yang KPD tadi bilang, memperingati bebasnya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, kalau Paskahnya kita itu ada persiapannya juga, sama seperti Yesus tadi ya. Yesus ingin merayakan Paskah orang Yahudi di Yerusalem, dan Yesus sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Nah, KPD mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik sudah mempersiapkan diri belum? Apalagi sekarang kita sudah memasuki pekan suci. Ada yang puasa nggak? Ada yang sudah berpantang nggak? Jadi tiap Jumat kita berpantang dan juga berpuasa. Ada yang sudah menjalani itu nggak? KPD harap pasti sudah ya. Pasti semuanya sudah menjalankan puasa dan juga pantang. Itu persiapan kita untuk menyambut kebangkitan Tuhan, hari raya Paskah kita, mengenang Yesus bangkit dari antara orang mati. Apa yang bisa kita lakukan lagi dalam mempersiapkan diri? Adik-adik ingat nggak? 2D, 2K. 2D, 2K. Ya, yaitu doa, derma, kurban, kesaksian.
Jadi doa. Sudahkah adik-adik berdoa? Banyak-banyak berdoa dalam mempersiapkan diri untuk menyambut Paskah ini, menyambut hari raya Paskah. Sudahkah kita berderma? Yaitu jika kita memiliki sesuatu, kita mempersembahkannya. Sudahkah adik-adik berderma? Sudahkah juga adik-adik doa, derma, berkurban? Berkurban tidak hanya memberi persembahan, tidak. Berkurban juga bisa membantu orang tua. Kita berkorban waktu untuk main, kita bantu orang tua. Adik-adik bantu orang tua. Itu sama dengan, itu juga bisa dikatakan berkurban. Mengorbankan waktu kita yang kita gunakan untuk bermain, kita pakai untuk membantu orang tua. Itu berkurban. Itu juga bisa dikatakan berkurban ya adik-adik. Kemudian kesaksian. Kesaksian itu tidak harus kayak KPRD ini, harus menjadi guru atau menjadi imam. Enggak. Ketika kita menjadi anak-anak yang baik dan berbuat kebaikan untuk sesama kita sudah memberikan kesaksian bahwa Tuhan itu adalah pengasih, maha baik. Kita menolong orang, kita membantu orang lain. Secara tidak langsung kita juga sudah bersaksi mewartakan firman Tuhan dengan perbuatan kita. Jadi adik-adik KPRD ajak adik-adik, ayo kita semua berbuat baik. Ayo kita semua lakukan 2D, 2K. Doa, derma, kurban, kesaksian. Oke, itu saja dari KPRD. Setelah ini adik-adik akan masuk dalam sesi aktivitas yang akan dipandu oleh Kak Ira. Jadi Kak Ira akan membantu adik-adik untuk masuk ke dalam sesi aktivitas. Selamat beraktivitas. Terima kasih Kak Ferdi untuk penjelasannya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Kak Ferdi kan? Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Sekarang kita akan mulai aktivitas kita. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan dibagi menjadi 2 kelas. Yang pertama ada kelas kecil dari kelas TK sampai dengan kelas 3 SD, dan yang kedua ada kelas besar dari kelas 4 SD sampai dengan kelas SMP. Oke adik-adik, sekarang kita akan memulai aktivitas kita. Aktivitas kita yang pertama adalah aktivitas untuk adik-adik yang kelas kecil. Nah, di sini Kak Ira akan memberikan kepada kalian 2 buah kata. Yang pertama kata Yesus Raja, dan yang kedua adalah kata Hosana. Nah, selanjutnya adik-adik, kedua kata ini adik-adik kembangkan menjadi sebuah kalimat pujian yang kita berikan kepada Yesus sebagai Raja kita. Oke adik-adik, nah contohnya seperti ini ya. Setelah nanti adik-adik menulis kalimatnya, jangan lupa setelah itu adik-adik menghias kalimat adik-adik ini sesuai dengan kreativitas adik masing-masing ya. Nah, selanjutnya adalah aktivitas untuk kelas besar. Nah, pada aktivitas untuk kelas besar kali ini, Kak Ira meminta adik-adik semua untuk membuatkan 5 buah janji yang diberikan kepada Raja. Siapa Raja kita di sini? Tentunya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik, contohnya itu seperti ini ya. Jadi, kelima janji yang akan adik-adik buat itu adalah salah satu bentuk kesetiaan adik-adik kepada Raja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nanti setelah adik-adik membuat kelima janji itu, jangan lupa setelah itu untuk menghias sesuai dengan kreativitas adik masing-masing. Nah, adik-adik, kedua aktivitas sudah Kak Ira jelaskan. Adik-adik jangan lupa untuk membuatnya ya. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri temu sekami online kita hari ini, mari kita bersama-sama bernyanyi dan juga bertepuk-tepuk riang. Salam sekami, Serikat Kepausan Anak-anak Misioner. Setia-setialah, setia
seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati. Tepuk terima kasih. Ting ting, tong tong, ting tong. Terima kasih. Yes. Adik-adik, kita akan mengakhiri temu sekami online kita. Sebelum itu, mari kita berdoa. Kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang sekami online kami. Kami mohon semoga apa yang sudah diajarkan oleh kakak pembina kami kepada kami pada hari ini dapat selalu kami ingat dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon semoga Engkau senantiasa menyertai kami. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di temu sekami online kita bulan depan.